صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Seperti dalam ayat yang kita dengar bahwa Isra wal Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan didatangi malaikat Jibril secara faja'ah, tanpa ada kabar sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin menghibur Nabi dan memberi kabar gembira secara faja'atan. Kata orang sekarang surprise. Dibawalah Nabi keluar dari rumahnya dan masuk ke Masjidil Haram. Kemudian sampailah kepada Al-Hijr Ismail. Di situ Nabi SAW ditidurkan dan mulailah langkah awal perjalanan Isra Mi'raj, yaitu dengan membelah dada Nabi dan mencucinya dan memberikan di dalam hati Nabi SAW hal-hal yang indah. Malaikat Jibril mencuci hati Nabi SAW setelah dibelah dengan 3 kali. Pertama, bima'i zamzam. Ghasalau 3 marrat bima'i zamzam. 3 kali dicuci dengan air zamzam. Dan didampingi untuk membantu hal itu malaikat Mikail bersama malaikat Jibril. Kejadian dibelahnya dada Nabi SAW terjadi 4 kali dalam kehidupan Rasul SAW. Yang pertama, ketika beliau kecil di Bani Sa'ad, dibelah dada beliau dan disucikan. Kedua, wahwa ibnu Ashra Sinin, ketika umur beliau berumur 10 tahun, dibelah dan dicuci. Ketiga, indal bi'athah, ketika diutus menjadi Nabi dan Rasul, umur beliau 40 tahun, dibelah dan dicuci. Dan yang keempat, itu yang terakhir, ketika Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya syaqqus sadr, dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya banyak dan sahih. Tidak bisa ditakwil dan tidak boleh takwil dengan hal yang lain. Maknanya betul-betul dibelah dada Nabi dan betul-betul dicuci hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk karamah yang Allah berikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Makna dicuci dan dikeluarkan dari hati Nabi banyak sekali yang memaknainya. Kalau dicuci, dibersihkan, na'am. Tapi dibersihkan dari apa? Tidak ada yang lebih indah daripada yang disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Mawalidnya, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Malaikat tidak mengeluarkan kejelekan dari hati Nabi. Hati Nabi suci, tidak ada sedikit pun kejelekan. Tapi ditambahlah oleh malaikat kesucian di atas kesucian. Sebagian ulama mengatakan ada yang dikeluarkan dari hati Nabi. Apa itu? Haddur rahmah li syaitan. Nabi SAW seperti dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus kamu oleh Allah kecuali rahmah lil alamin, rahmah untuk semua alam. Syaitan termasuk alam. Maka untuk syaitan dikeluarkan rahmat Nabi kepada syaitan di hati Nabi SAW. Dalam makna inilah maksud dikeluarkan dari hati Nabi haddu syaitan, bagian dari syaitan, bukan godaan syaitan, tapi bagian rahmat untuk syaitan, sehingga tidak ada rahmat Nabi bagi syaitan sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dibersihkan dan ditambahlah di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan keyakinan, dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan Islam, sehingga hati Nabi yang suci penuh dengan iman, Islam, yakin, hilm, dan sifat-sifat yang indah lainnya. Setelah semua itu selesai, diberi stempel khatamun nubuwah, stempel kenabian. Khatamun nubuwah, stempel kenabian, dikatakan huwa qit'atul lahmin saghirin barizah alaiha sya'ar inda a'la katifil aisar. Ada daging yang keluar, yang muncul, dan ada bulu-bulu kecil yang ada pada ujung atau di atas pundak Nabi yang sebelah kiri. Keluar seperti, dalam riwayat seperti telur burung dara kecil muncul, dan di situ ada stempel kenabian, khatamul nabiyyin. Stempel kenabian ini ada riwayat mengatakan sudah ada pada waktu beliau lahir, tapi kecil. Ketika Isra Mi'raj diperbesar dan diperkuat, diberi stempel kenabian yang banyak mengandung makna dan arti. Di antaranya setelah dipenuhi dengan iman, keyakinan, Islam, dan seterusnya, hal-hal yang indah disestempel. Seakan-akan ini resmi dan Nabi SAW telah menjadi manusia yang istimewa. Khatamun Nabiyyin artinya penutup para nabi dan rasul, sehingga tidak ada satu pun yang bisa mengaku jadi nabi atau rasul setelah Nabi SAW. Diriwayatkan semua nabi punya lam yab'atsillahu nabiyyan illa wa qad kana alaihi syamatun nubuwah fi yadihil yumna. Tidak ada Allah mengutus nabi kecuali ada tanda kenabian di tangan, di sebelah tangan kanannya. Illa an yakuna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna syamatan nubuwah kanat baina katifai. Tanda kenabiannya ada di antara dua pundaknya, artinya di atas pundak sebelah kiri sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ini tanda kenabian di pundak kiri yang atas ini merupakan khususiyah, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para nabi dan rasul yang lain, mereka punya tanda kenabian di tangan sebelah kanannya. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan takwa kita seperti firman-Nya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nusabbitu bihi fu'adak. Kami ceritakan kisah-kisah Nabi kepadamu wahai Muhammad supaya imanmu dan takwamu semakin kuat. Kisah para nabi menguatkan iman Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan menguatkan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan dengan mendengarkan kisah-kisah Isra Mi'raj, Allah memperkuat iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin.